Dia 10 tahun lebih tua dari saya. Bukankah ibumu sudah bilang ke saya, objek yang disukai oleh ibu, apakah lahir pada tanggal yang sama dengan saya? Mengapa tidak sesuai? Bisa membuat istriku menganggap saya terlalu tua? Tidak, tidak. Jizong adalah orang yang jujur dan kuat. Dan paman baik menganggap saya terlalu tua. Paman baik akan menyayangi orang. Oke, saya akan mencoba yang terbaik. Saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya adalah, kesehatan Jizong baik, mengerti lebih banyak dan juga salah begitu saja. Saya pergi dulu. Masih seperti dulu. Kakak, kamu tampan sekali. Kamu menyukai saya. Kalau begitu, tunggu sampai kamu besar. Apakah saya bisa menikahimu? Halo, saya ingin bertanya, apakah ada cara lain bisa membuat istriku tidak pernah bercerai dengan saya? Jika itu keinginan wanita untuk bercerai, harus mengikuti keinginannya. Begitu ya? Jika suatu hari dia ingin bercerai, tolong jangan memulai. Ruang perceraian ada di lantai 3. Saya tidak terlibat dalam hal ini, dan ini tidak sesuai aturan. Mas, saya tidak kesulitan. Jangan telepon saya lagi. Jangan memaksa saya untuk mencari Aking. Pasangan sudah menikah. Kamu salah. Jelas-jelas kamu yang menabrak saya terlebih dahulu. Mengapa malah menyalahkan saya duluan? Itu kamu. Sialan. Tidak disangka berani mengganggu. Saya tidak mengenal kamu. Jangan berpura-pura. Kamu pikir dengan memancing dia akan datang. Hanya bisa menarik perhatianku. Departemen kejiwaan ada di lantai 3 rumah sakit seberang. Jalan pelan, tidak usah diantar. Jangan memberitahuku. Kamu tidak tahu. Aku adalah calon pengantinmu. Dia adalah calon pengantinku. Aku adalah tunangan dia. Panggil dia keluar, nanti kamu tahu. Tunangan. Dengan wajah seperti itu. Wanita gila, cepat pergi jauh dari sini. Kacau. Itu musim tertunda. Tidak bisa bicara, kan? Aku bilang padamu, aku tidak akan pernah menikahimu. Apa hubungan yang aneh ini? Pergi ceritakan pada kakek. Siapa yang ingin menikah, dia yang menikah. Jika kamu adalah calon pengantinku, aku akan segera memberitahu kakek Ji sekarang. Membatalkan pertunangan. Apa sikapmu ini? Hanya seorang putri keluarga Xia yang bangkrut. Berani menolakku? Iya tidak. Paman kecil, Ji Ling Yuan, pendidikan keluarga Ji. Hanya mengajarmu untuk membuli gadis? Iya tidak. Apakah wanita ini ingin mengganggu saya? Kamu juga layak. Pergilah pulang dan pikirkanlah baik-baik. Apa hubungan mereka berdua sebenarnya? Mengapa saya merasa seperti sedang diperlakukan dengan kasar? Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, kan? Apakah saya harus bertanya padanya? Bertanya tentang hal ayu saya dengan jelas. Dia sudah menjelaskan dengan jelas. Mungkin kita tidak akan bersama lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Pergi melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh pasangan pengantin baru. Tapi sekarang terlalu cepat, bukan? Ayo pergi. Jadi yang kamu maksud dengan hal-hal yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru adalah membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tentu saja. Kalau bukan itu, menurutmu apa? Ayo coba tidur di kasur ini, suka tidak? Pria seperti ini, tampan dan kaya, dan sangat lembut dan perhatian, harusnya menjadi tipe ideal banyak gadis. Sayangnya, 5 juta, hanya untuk membeli sedikit barang ini, menghabiskan 5 juta. Selama kamu suka, saya akan membeli semua barang ini. Beberapa warna, ini juga terlalu mahal. Mari kita kembalikan. Jianqi, ada apa? Saya akan melakukannya sendiri. Kamu istirahat dulu. Tunggu besok, masih butuh Nyonya Ji. Temani saya untuk menghadiri makan malam. Terima kasih penundaan musim. Jianqi. Maksudku. Operasi ibu. Terima kasih. Merawat mertua adalah kewajibanku. Tunggu sampai selesai menghadiri makan malam besok. Kita pergi ke rumah sakit bersama. Baiklah. Terima kasih. Mengapa kamu harus mengucapkan terima kasih padaku? Bertahanlah. Sepertinya kamu masih perlu terus berusaha. Kamu dulu boleh jalan-jalan sebentar. Aku akan menjemputmu nanti. Oh tidak, apakah aku akan dibunuh untuk merahasiakan ini? Dalam hidupku, aku tidak percaya melihat Bos Ji begitu lembut.
Ding Yi, katakan pada desainer, untuk mendesain lebih banyak pakaian pasangan, sesuai dengan selera nyonya. Kerja bagus, Tuan Ji. Siapa gadis kaya ini? Gadis kaya apa? Keluarga Xia sudah bangkrut lama. Sialan, tempat mewah seperti ini. Kamu juga cocok di sini. Ternyata dia dari keluarga Xia. Tak terduga. Tidak terbayangkan akan jatuh ke titik ini. Kamu berdandan seperti ini. Ingin mendekati tuan kaya. Berikan ibumu yang sekarat pengobatan. Tak terduga. Kamu cantik. Omongannya kasar. Saya juga diundang ke sini. Seseorang mengundangmu. Yang datang hari ini. Semua orang dari kalangan atas. Tuan rumah bahkan secara khusus mengundang. CEO Grup GC, Ji Yanji. Orang yang tak seorang pun berani melawan. Kamu pikir siapa yang akan berani melawan? Ayo berkunjung. Itu sungguh tidak beruntung. Ji Yanji lah yang mengundangku. Kamu juga bisa bicara begitu. Kamu bahkan tidak melihat apa statusmu sendiri. Malah berani berpikiran mengincar Yanji. Tuan Huang, saya dengar belakangan ini tidak puas dengan gadis-gadis di sekitarnya. Kalau begitu, saya akan memperkenalkan seseorang padamu. Nona Su, ada hal baik seperti ini. Ini adalah Nona Xia, putri Xia Jiao yang baru saja bangkrut. Itu benar-benar seorang gadis bangsawan. Kekayaan keluarga Nona Xia menurun. Ibunya sakit parah dan membutuhkan uang dengan cepat. Tidak tahu apakah Wang Dong. Apakah mau membantu adik perempuanku? Nona Su bercanda. Nona Su, dengan hubungan kita, adik perempuan Nona Su bukanlah aku. Adik perempuan Wang, adik perempuan. Jika ada yang diperlukan, katakan saja pada Wang. Sialan, apakah Wang belum menarik perhatianmu? Nona Xia, tidak boleh membiarkan orang sembarangan masuk. Orang-orang sembarangan masuk. Tapi jika kamu mengikuti saya, aku akan memastikan kamu tidak terhalang di sini. Tuan, tolong jaga sikap. Jika Wang tertarik padamu, itu beruntungmu. Kamu tidak benar-benar berpikir, kamu bisa mendapatkan Ji Yanji. Berpura-pura kaya di sini. Ji adalah orang seperti apa? Statusmu, bisa kenal dia. Jangan memberi muka kalau tak mau muka. Saya benar-benar diundang oleh Ji Yanji. Kalau kau menyentuhku lagi, kau hati-hati. Hari ini aku akan menyentuhmu. Aku ingin melihat, kau bisa apa padaku. Lepaskan. Baiklah, kau berani. Aku ingin melihat, siapa yang bisa membantumu. Ji Yanji adalah milikku. Hanya kau yang berani bersaing denganku. Sialan berani memukulku. Sekarang aku membantumu. Kau berani memukulku. Ji Sao. Kau berani menyentuh orangku. Ji Sao. Aku tidak tahu sialan adalah milikmu. Kalau aku tahu, aku punya ratusan keberanian. Saya juga tidak berani. Masih belum pergi. Ji Sao keren banget. Xia Jie dan Ji Sao. Hubungannya tidak biasa. Mungkinkah menjadi nyonya Ji Sao di masa depan? Seorang playboy seperti Ji Lingyuan, paling hanya main-main. Sialan, kau bodoh ini, hanya cocok dengan Ji Lingyuan boneka ini. Dan orang yang ingin saya nikahi di masa depan adalah pria seperti Ji Yanji. Terima kasih telah membantuku. Kau adalah objek cintaku. Melindungimu adalah yang terpenting. Kalau tidak salah ingatanku, kamu sudah pernah bilang, untuk membantu saya membatalkan pertunangan. Lihat, kamu terus mengejarku. Mengejar sampai datang ke acara mewah seperti ini. Saya memutuskan untuk tidak membatalkannya dulu. Apakah kamu salah paham? Sudah menikah. Sialan, kamu masih menggunakan trik ini. Trik menolak tapi sebenarnya menerima, kan? Sepertinya saya terlalu memanjakanmu. Saya mengatakannya lagi. Saya sudah menikah. Menikah? Kamu tidak akan berpikir untuk berkata bahwa kamu menikah dengan paman kecilku, kan? Benar. Itu adalah Ji Yanji. Kemarahannya selalu bisa diatasi olehnya. Sialan, saya melihat kamu hampir bangkrut. Memikirkan uang itu gila. Jika Ji Yanji menikahimu, saya bahkan bisa bilang saya menikah dengan orang terkaya di dunia. Dia adalah selingkuhan, kan? Saya pikir begitu. Pada akhirnya, kamu memang butuh uang. Asalkan kamu tunduk pada saya masih bisa mempertimbangkannya, membiarkan kamu mengikuti saya. Aku akui, saya kekurangan uang. Ji Yanzi bisa memberikan segalanya padaku. Sedangkan kamu, tidak bisa dibandingkan dengan dia. Sialan, aku memberimu kesempatan, kan? Jangan bilang bahwa paman kecilku seumur hidup tidak pernah menyukai wanita manapun. Meskipun dia menyukaimu, selama saya tidak mau memutuskannya. Kontrak margin itu,
Kalian tidak akan pernah bisa bersama. Saya menyarankan kamu untuk memikirkannya dengan baik. Saya akan memberimu kesempatan lagi. Sekarang berlututlah, memohon agar saya menerima kamu. Masih marah pada Nyonya Tai. Selama ini, Jizong tidak pernah muncul untuk membantumu. Beberapa orang, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan dalam hidupnya.